Masjid Al-Ikhlas ini didirikan sejak tahun 1993 yang melatar belakangi karena masjid yang pertama itu sudah tidak lagi dapat menampung jamaah sehingga ada rapat jamaah untuk mengambil keputusan untuk mendirikan masjid yang lebih besar, sehingga disinilah lokasi baru tempat pembangunan masjid yang baru melalui keputusan rapat. Tokoh-tokoh yang berperan di pembangunan masjid ini ada banyak, salah satunya dari Badan Takmir Masjid yang sudah meninggal dunia, yaitu Bapak Sumaryadi Umar, kemudian Bapak Munadi Pengalima, dan Bapak Muhammad Abdullah, serta sebagai sponsor yaitu Bapak Arli Keuntur sekarang ini yang duduk sebagai anggota DPRD di Komisi 1 Kabupaten Minahasa Tenggara. Anggarannya itu ada dari jamaah dan ada dari pemerintah setempat dan juga ada dari para donatur. Orang-orang Belang yang sudah mungkin punya penghasilan baik di luar daerah, mereka mengirimkan infaknya ke sini, kemudian itu digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Pengelolaan masjid ini karena di sini ada namanya Badan Takmir, ada beberapa juga organisasi yang di bawah Badan Takmir Masjid, yaitu Majelis Taklim, kemudian ada Syarikat Duka, kemudian ada Remaja Masjid, dan ada semacam panitia kecil yang mengurus tentang wakaf dari para jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas Mengkuraya ini. Ya, peran masjid ini ada banyak, yaitu pendirian TPA atau TPQ, dan kemudian ibu-ibu membentuk majelis taklim atau pengajian daripada ibu-ibu, dan ada juga pengajian bapak-bapak. Jadi untuk pendidikan agama memang tidak berpusat di masjid, tapi berpusat di rumah-rumah setiap anggota majelis taklim. Antusias jamaah sih responnya sangat positif. Ada kegiatan-kegiatan kerja bakti atau kegiatan-kegiatan keagamaan, mereka sangat merespon dengan baik melalui partisipasi atau sumbangan-sumbangan dari para jamaah Al-Ikhlas Mengkuraya. Sebenarnya sih perkembangan Masjid Al-Ikhlas pada beberapa bulan yang lalu sudah diusulkan untuk menjadi masjid agung. Tetapi ada kendala sedikit, ada semacam sosialisasi yang tidak tepat dari para pimpinan di masjid, sehingga jamaah banyak yang belum mengerti tentang Masjid Agung. Tetapi rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, Masjid Al-Ikhlas menjadi Masjid Agung sudah ada, tinggal menunggu waktu, dan kita pending sejenak dulu mengenai pembuatan untuk Masjid Agung. Nah, awalnya kan itu dari Kementerian Agama membuat satu formula karena banyak persaingan masjid di Belang ini yang layak menjadi Masjid Agung, sehingga mereka membentuk tim untuk melihat mana yang layak untuk menjadi Masjid Agung, dan Al-Ikhlas Raya mendapatkan poin yang tertinggi dari tim penilai yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjadi Masjid Agung Kabupaten Minahasa Tenggara. Memang kalau dari ukuran itu, memang Masjid Al-Ikhlas ini yang terbesar di seluruh Kecamatan Belang, bahkan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian fasilitas juga memang di Masjid Al-Ikhlas ini tersedia juga, dari mulai sound sistemnya, kemudian fasilitas suka duka, dan kebutuhan para jamaah untuk membuat acara-acara, misalnya hajatan-hajatan boleh berpusat di masjid karena Badan Takmir menyediakan seluruh fasilitas untuk hajatan-hajatan dari jamaah. Saya termasuk imam yang baru-baru 1 tahun ini, karena waktu lalu untuk seleksi imam kan tidak seperti yang lalu-lalu. Nah, untuk imam saja di kecamatan itu kementerian memberikan syarat harus sarjana. Makanya banyak yang terkendala dengan ijazah dan pendidikan formal, sehingga saya mengajukan diri mengikuti seleksi untuk menjadi imam.
Pertama sebagai imam, sistem keimaman mulai dari pegawai syar'i sampai dengan marbot itu kan sistemnya masih seperti dulu-dulu. Nah sekarang ketika saya jadi imam, saya merekrut para pegawai syar'i. Pertama itu sumber daya manusia, terutama tentang hafalan Qur'annya harus matang dan mahrajil serta tajwidnya harus bagus bacaannya. Kemudian manajemennya, insentif, honor para pegawai syar'i itu ditingkatkan melalui partisipasi dari jamaah itu untuk sementara ini. Saya berharap sebenarnya rekomendasi dari Kementerian Agama tentang Masjid Agung itu dapat direalisasi dalam waktu yang dekat ini, karena ketika kita menjadi Masjid Agung, seluruh pembiayaan itu kan akan ditanggung oleh APBD atau oleh pemerintah, sehingga seluruh pembangunan baik fisik maupun insentif dari para pegawai syar'i dan para marbot, petugas masjid, atau fasilitas yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini boleh dibangun dengan baik oleh pemerintah dan tidak menjadi beban lagi ke jamaah Al-Ikhlas Buku Raya. Kegiatan yang ada di Masjid Al-Ikhlas Buku Raya yaitu mengenai pengajian anak-anak yang dilaksanakan di depan masjid ini, di rumahnya Bapak, atau kemudian ada majelis taklim ibu-ibu dengan kegiatan Rabbana yang baru terbentuk. Setiap kegiatan kami laksanakan dalam bentuk musyawarah. Setelah itu ada ketetapan di situ, maka itu yang akan kami kerjakan selaku BTM. Alhamdulillah hambatan-hambatan kecil itu ada, cuma dalam upaya kita memperbaiki Masjid Al-Ikhlas Buku Raya supaya lebih makmur berjamaah, kemudian jamaah lebih cenderung untuk sholat 5 waktu di masjid. Keinginan saya sebagai ketua Badan Takmir Masjid yaitu pembangunan yang ada di masjid, yaitu pembangunan jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang termasuk teras masjid ini yang sementara kami musyawarahkan. Kemudian jangka pendek seperti perbaikan-perbaikan kecil, memperbaiki aliran air, sumur ada tapi diupayakan lebih banyak. Anggaran sejak kepemimpinan saya, alhamdulillah swadaya dari jamaah Masjid Al-Ikhlas Buku Raya yang selama ini jamaah begitu antusias untuk memberikan sumbangan ke masjid. Alhamdulillah saya selaku ketua Badan Takmir Masjid Al-Ikhlas Buku Raya, saya juga sebagai Babinsa yang ada di desa Buku Selatan ini, Buku Raya ini, termasuk Buku Tengah, Buku Tenggara, Buku Induk, dan Desa Belang.
Taklim Al-Ikhlas Buku Raya ini terbentuk, saya juga sudah lupa ingat, tapi kalau tidak salah ingat itu 1994. Dan itu oleh Ibu Haja Adena Ratulangun dan Ibu Haja Helena Pangandaheng. Tapi sudah lama sekali, yang ketua waktu itu sudah meninggal. Sekretarisnya masih ada waktu itu Ibu Helena, tapi umurnya sudah 84 tahun. Nah kemudian mungkin sudah sekitar 10 tahun terbentuk, tetapi kemudian Majelis Taklim itu agak vakum. Nah waktu itu saya kebetulan baru pulang dari Mataram kerja di Newmont di Ratatoto, kemudian saya bentuk lagi, saya aktifkan lagi sekitar tahun 2000-an. Saya aktifkan Majelis Taklim itu dari yang awalnya hanya 1, kemudian akhirnya kami bentuk menjadi 5 Majelis Taklim. Waktu saya bentuk 5 Majelis Taklim, karena waktu itu Al-Ikhlas ini, wilayah Al-Ikhlas ini mencapai sampai 6 desa. Kalau sekarang 6 desa, waktu itu masih 1 desa, 1 kampung. Nah besar, karena wilayahnya cukup besar, makanya kita bentuk Majelis Taklim dijaga-jaga. Tapi kemudian ketika terjadi pemekaran desa, Desa Buku ini kemudian menjadi 6 desa. Nah Majelis Taklim yang kami bentuk dijaga-jaga itu kemudian menjadi Majelis Taklim desa masing-masing. Nah kemudian yang awalnya Majelis Taklim Al-Ikhlas itu menjadi 1, itu yang kita pertahankan sampai sekarang ini. Maka anggotanya itu terdiri dari desa-desa itu. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Buku Raya ini kemudian saya dengan pengurus juga didukung oleh anggota pemerintah setempat, kita mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas, tempatnya ada di depan. Kemudian juga kita banyak membantu kegiatan-kegiatan di masjid dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk santunan duka dan santunan orang sakit. Nah, juga kita mengembangkan budaya Islami termasuk rebana. Kami juga pernah membentuk UPZ. Nah, jadi pernah ada UPZ. Dari UPZ itu kita sempat membantu banyak orang. Jadi ada penjual kue harian yang tidak punya modal untuk membeli alat-alat karena janda waktu itu agak kehidupannya sangat susah juga. Kita bantu dengan menyiapkan alat-alatnya sampai dengan kompor gas dan lain-lain, peralatan pembuatan kuenya, sehingga dia dari hasil itu dia bisa, dari peralatan itu dia bisa membuat kue dan dapat penghasilan yang cukuplah untuk kehidupan sehari-hari dengan anaknya. Kami juga pernah membantu orang yang sudah cacat fisik, tidak bisa kerja lebih, bapak-bapak. Kita bantu dengan peralatan karena waktu itu dia mampunya hanya membersihkan memangkas rumput. Kita belikan dia mesin pangkas rumput dan dari situ dia bisa mendapatkan hasil untuk makan. Jadi ada beberapa hal sih yang kami buat dan yang paling terakhir adalah pembentukan, kami mensponsori dan fasilitasi pembentukan pembinaan atau pengajian kelompok mu'alaf, majelis mu'alaf di wilayah sini. Karena kan memang pemahaman agama di daerah ini waktu itu masih kurang. Bukan berarti saya cukup tinggi pemahaman agama, tidak, kita belajar bersama-sama lah. Tapi saya menyayangkan karena ibu-ibu kan sehari-hari, ya kalau waktu itu kan memang kita lebih banyak aktivitasnya di daerah Sindan, di daerah pesisir pantai. Nah sehari-hari tidak ada kegiatan pengajian, tidak ada pelatihan seperti itu. Nah dengan kita aktifkan kegiatan organisasi ini, ibu-ibu dalam organisasi kan dilatih baca Quran. Dan sudah banyak yang dari yang kita latih selama bertahun-tahun baca, nah cukup banyak. Rata-rata di sini sudah pintar-pintar ngaji, pintar baca Quran. Kemudian selain itu juga di organisasi kan mereka diberi pemahaman sedikit-sedikit tentang fikih, tentang ibadah, masalah ibadah, pemahaman tentang keagamaan. Juga dilatih tentang berceramah, digilir. Setiap minggu ada yang diberi tugas. Jadi kita sudah siapkan materinya sebenarnya, bukan ibu-ibu yang cari. Pengurus yang siapkan materinya, ada bukunya, kemudian siapkan nanti minggu depan bacain bawah ceramah tentang ini begitu. Tapi ketika kita siapkan materinya, dia kan pasti belajar sendiri di rumah. Akhirnya ketika dia belajar, dengan sendirinya dia belajar untuk dirinya sendiri. Nah itu dibagikan di setiap
minggu pertemuan. Jadi kita setiap minggu ada 2 kali pertemuan, hari Selasa dan hari Kamis malam. Majelis Taklim itu sangat banyak memberi manfaat buat saya, dan terutama pribadi saya. Memang dalam siklus saya memang majelis taklim itu sangat penting, dan karena juga dari segala permasalahan yang terjadi dalam hidup saya, kemudian saya dengan karir saya menjadi penyuluh dari majelis taklim yang diangkat. Kemudian langsung di Kementerian Agama, sehingga pada kesempatan sampai saat ini saya sebagai penyuluh agama non-PNS di Kabupaten Minahasa Tenggara. Saya sebagai penyuluh kan saya cuma lulusan, kami di Mitra ini cuma lulusan Alia, jadi dalam majelis taklim itu saya banyak mendapat ilmu dari, terutama ketua majelis taklim itu adalah sebagai seksi kami dari Bimas Islam Kementerian. Di situ banyak saya mendapat ilmu dari situ, jadi sehingga apa yang saya dapatkan dalam Ibu Kasih itu bisa saya salurkan di majelis taklim yang kecil, karena kami di sini majelis taklim Buku Raya, ada juga majelis taklim per desa, karena kami ada berapa desa di situ, Bu. Yang saya sangat harapkan adalah apa yang kita sepakati dari awal, komitmen kita itu tetap kita pegang, bahwa kita membentuk majelis taklim ini bukan sekedar untuk sombong-sombong, untuk senang-senang, tidak seperti itu. Bahwa majelis taklim ini dibentuk untuk pendidikan keagamaan, menunjang kebudayaan, mengembangkan kebudayaan Islam, dan menunjang seluruh kegiatan masjid. Itu yang pokok dibentuk majelis taklim kan, sehingga itu yang harus kita tetap komitmen. Taman Pengajian Al-Hikmah sejak tahun 2018. Tapi sebelum ini ada TPQ yang dikelola oleh Majelis Taklim sejak tahun 2013 yang dibentuk oleh Majelis Taklim yang terletak di belakang, di muka jalan, di jalan raya, namanya TPQ Al-Ikhlas Buku Raya. Kalau di sini saya bentuk sendiri sejak tahun 2018 yang namanya TPQ Al-Hikmah Buku Tenggara. Pertama anak saya sendiri yang mengaji, terus ada yang tetangga lihat, ibu boleh anak saya mengaji di sini. Saya bilang boleh, yang penting dia suka. Sejak dari itu orang tua anak-anak lain sudah melihat ini ada anak-anak di sini sudah 2-3 orang mengaji, terus mereka sama-sama datang sini belajar mengaji. Kalau sekarang sudah 34, yang lain sudah hatam, jadi sekitar sudah 50 orang. Di sini belajar mengaji, metode Iqra dan hafalan surat-surat pendek. Kalau tiap hari Jumat itu cuma khusus praktek hafalan surat pendek. Saya berharap punya tempat yang agak luas, supaya anak-anak lebih leluasa. Ini cuma di rumah sendiri, cita-cita saya untuk membuat TPQ yang di luar rumah ini, insya Allah. Kalau kerukunan umat beragama di sini memang sangat bagus, dan lalu memang para pemerintah memberikan satu apresiasi yang bagus kepada daerah ini, terutama daerah Buku, bahwa ini adalah Indonesia Mini dan perlu kita banyak belajar di daerah sini, karena dari sejarah dulu kala, memang dari zaman orang masih kecil-kecil, itu terjalin hubungan yang sangat bagus dengan kaum sahabat. Kalau ada pembangunan gereja, itu biasanya diundang jamaah dari masjid untuk kerja bakti.
Begitu juga kalau ada pembangunan di masjid, diundang dari jamaah gereja untuk sama-sama kerja bakti di masjid. Dan jalinan hubungan ini sebenarnya sudah dari dulu kala, sehingga di Kecamatan Belang, khususnya di Bukuraya ini, kalau soal kerukunan itu memang sangat bagus sekali, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi. Jamaah kalau menurut saya mungkin karena sebagai Babinsa mungkin mereka agak segan, tapi selama kepemimpinan saya keterbukaan, kemudian di saat setiap minggu itu saya bentangkan musyawarah. Apa yang ada permasalahan di masjid ini di luar, saya sampaikan, berikan masukan terbaik. Nah, mungkin dengan perkara seperti itu, insya Allah jamaah lebih dekat dengan saya. Dari atasan saya, alhamdulillah, mereka juga senang dan bangga. Kepercayaan jamaah diberikan kepada saya. Kebanggaan saya sebagai Babinsa dipercayakan tugas-tugas yang sangat mulia ini. Insya Allah ke depan saya akan tunjukkan terbaik di masjid ini. Kemudian kita bernegara dengan baik. Saya sebagai Babinsa juga menghendaki kebaikan-kebaikan yang ada di binaan saya. Kemudian di Masjid Al-Ikhlas Bukuraya ini.